يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan langkah-langkah kita menuju pintu-pintu kebaikan. Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu, majelis yang diturunkan ketenangan, yang diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Majelis yang tentunya kita berharap sebagai salah satu pemberat timbangan amal salih kita di hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali kepada majlis kita, kitab Ahkam Huduril Masajid, hukum seputar masjid. Kita sampai kepada Al-Hukmul Ashir, pembahasan yang ke-10, Taswiyatus Sufufi wa Itmamuha, menyempurnakan dan meluruskan saf ketika salat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara adab yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu merupakan bagian dari hukum Allah yang ada di rumah Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang atau ketika kaum muslimin menunaikan salat, mereka disyariatkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah wa fi riwayatin min iqamatis salah. Luruskanlah saf, sesungguhnya meluruskan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Dalam riwayat yang lain, menegakkan salat. Maka hadis ini, ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, bagian dari kesempurnaan salat seseorang yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan katakan lurus dan rapatkanlah saf kalian. Karena sesungguhnya meluruskan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Semakin tidak lurus saf kita, maka semakin tidak sempurna salat kita. Ya, ini yang difahami dari hadis yang mulia ini. Salat, maka semakin dekat pula kesempurnaan pahala yang mereka dapatkan. Baik, dalil yang kedua.
dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak-pundak kami ketika salat, diusap untuk meluruskan dan merapatkan. Mara bahasa anta gorapna, ya, pundak-pundak sahabat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yaqul istawu. Yang pertama tadi sawu sufufakum. Yang kedua istawu, lurus. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, artinya janganlah saf kalian bengkok, maka niscaya hati-hati kalian akan berselisih. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, ya, menerangkan kepada kita bahwasanya sebab di antara sebab terjadinya perselisihan hati antara kaum muslimin akibat mereka meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu meluruskan dan merapatkan saf mereka. Nabi katakan, wala takhtalifu, jangan bengkok, fatakhtalifa qulubukum, maka niscaya hati kalian satu sama lainnya akan berselisih. Nah, ini hikmahnya ikhwatal iman. Kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam memperhatikan betul sunnah yang mulia ini, adab yang mulia ini, yaitu meluruskan saf, karena betapa besar hikmahnya, betapa besar manfaatnya bagi hati-hati kaum muslimin, agar hati-hati mereka tidak bercerai-berai, agar hati mereka tidak berselisih, agar mereka tidak saling bermusuhan, agar hati mereka tidak saling membenci. Kaitannya adalah dengan meluruskan dan merapatkan saf. Hadis yang ketiga. Sudah dua kita dapat ini. Yang pertama, kesempurnaan salat. Yang kedua, tidak meluruskan saf berarti akan menjadikan berselisihnya hati kaum muslimin. Yang ketiga, wa an Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi SAW mengatakan, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian. Ataukah la yukhallifanna Allah baina wujuhikum, Allah akan menjadikan berselisih antara hati-hati kalian. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan bab. Perhatikan para jamaah, Imam Bukhari itu punya keistimewaan dalam mengambil istinbat dalil. Jadi beliau menyebutkan bab, berarti itu ada kesimpulan hukum dari hadis yang akan beliau bawakan di bab itu. Beliau menyebutkan bab, berarti di bawahnya itu penjelasan tentang hukum yang dijelaskan oleh bab itu. Bab itu sudah ada ilmu yang kita dapat. Contohnya ini, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, babu ismi man la yutimmus sufuf, bab berdosanya orang yang tidak menyempurnakan safnya. Bab berdosanya orang yang tidak menyempurnakan safnya. Berarti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berpendapat hukumnya wajib atau sunnah? Wajib.
Ulama yang empat mengatakan sunnah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wal Imam Ahmad semua mengatakan hukum meluruskan saf ini adalah apa? Sunnah. Tapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, apa pendapat beliau? Hukumnya wajib. Nah, di antara para ulama yang berpendapat wajib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Hazm, salah seorang ulama mazhab Zahiri, Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama kontemporer, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan fatwa Komite Tetap Fatwa Negeri Saudi Arabia. Mereka mengatakan hukumnya adalah wajib. Tapi bukan syarat sahnya salat. Paham para jemaah? Berarti ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, menurut pendapat yang kedua ini, inilah istinbatnya Imam Bukhari. Bab berdosa orang yang tidak meluruskan safnya. Berdosa. Dan dalil mereka sangat kuat para jamaah. Dalil mereka sangat kuat. Yang kita baca tadi semuanya perintah atau bukan? Rata-rata perintah. Luruskan saf. Kemudian beliau menyebutkan sebuah asar dengan sanad beliau dari Bushair Ibn al-Yasar al-Ansari dari Anas bin Malik. Annahu qadima al-Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang ke kota Madinah. Faqila lahu, diajukanlah sebuah pertanyaan. Anas datang ke kota Madinah, kemudian ditanya, "Ma ankarta minna munzu yauma ahidta Rasulullah SAW." Wahai Anas bin Malik, apa yang pertama kali engkau ingkari? Yang engkau lihat, yang ada pada diri kami, sedangkan engkau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa jamak-jamakna, wahai Anas, apa kita pe si berbeda pegawaian kami kanca si gawe pe kanca Nabi? Apa jawabannya? Ma angkartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Tidak ada sesuatu yang aku ingkari dari kalian kecuali kalian tidak mau melurus dan merapatkan shaf. Maka Ibnu Hajar juga berpendapat wajibnya meluruskan shaf. Beliau mengomentari dalil ini, riwayat Bukhari ini mengatakan yahtamil ayyakun al-Bukhari akhadha al-wujub min sighatil amri fi qawlihi sawwu sufufakum. Imam Bukhari mengambil pendapat wajibnya meluruskan saf karena berdasarkan perintah yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Anas bin Malik, sawwu sufufakum, lurus dan rapatkanlah saf kalian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil-dalil yang lain menunjukkan pahala meluruskan saf. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar. Nanti kita akan baca bagaimana perhatian para sahabat tentang meluruskan saf ini, ikhwatul iman. Luar biasa. Sehingga kalau antum tanya saya pribadi, apa pendapat meluruskan saf? Saya akan mengatakan wajib. Karena dalil-dalil mereka yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bagaimana perhatian mereka seolah-olah itu adalah perkara yang wajib dalam meluruskan dan merapatkan saf ini. Tapi kita baca yang berkaitan dengan pahala. Dalil yang pertama, hadis riwayat Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf. Ini lafaz-lafaznya. Jadi imamnya baca ini. Ya. Istawu sawu sufufakum. Yang lain aqimus sufuf. Wahadhu bainal manaqib. Ratakan pundak-pundak.
wasuddul khalal, tutup celah-celah, tutup selak-selak, wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan tinggalkan celah bagi syaitan. Nah, para jamaah, berarti lamun pelu selak-selak sapi ini berarti kita ngembang setan ini enggak. Berarti kita meninggalkan celah bagi syaitan. Waman wasala saffan wasalahu Allah, yang menyambung saf Allah akan sambung dia. Waman qata'a saffan qata'ahu Allah, yang memutuskan saf Allah putuskan dia. Allah sambung orang yang menyambung saf. Allah putuskan orang-orang yang memutuskan saf. Satu, dua. Ini pahala orang yang semangat menutup celah dalam saf. Ya, meskipun agak sempit masuk ke depan para jamaah. Karena apa? Pahalanya besar. Bukan pahala yang ringan. Amalannya ringan, pahala yang besar. Biasa lihat pinggir-pinggir ini para jamaah, arah ngene-ngene beli ana. Ala gua kah ne mudi betul asap. Ya. Tutup celah itu. Karena itu bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan tinggalkan celah bagi syaitan. Jelas sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi kasih kita pahala. Hadis riwayat Imam Tabrani. Man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Barang siapa yang menutup suatu celah dalam saf, Allah akan angkat derajatnya. Wa bana lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Allah angkat derajat, Allah bangunkan rumah di surga. Di depan saf itu ada yang batal, dia keluar, maju, dapat pahala ini. Pahalanya dua. Satu, Allah akan angkat, tinggikan derajatnya. Yang kedua, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Pahala yang ketiga, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hadis yang hasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Allah menyanjung dia. Allah memuji dia di hadapan para malaikat. Apa maksudnya? Malaikat bersolawat kepada dia. Malaikat akan memintakan ampunan dan rahmat bagi dia. Salawat Allah apa maksudnya? Memuji, menyanjung dia. Salawat malaikat apa maksudnya? Mendoakan ampunan dan rahmat. Dia dapat pujian Allah. Yang kedua, dapat doanya mana? Malaikat. Sudah berapa ini para jamaah? Taib. Kemudian yang selanjutnya, dari hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata Nabi SAW, khiyarukum alyanukum manakiba fis salah. Sebaik kalian adalah orang yang paling lembut pundaknya dalam salat. Nah, ini sebagian kita ini para jamaah. Ya, kojor. Ya. Jadi biasanya ketika kajian ini para jamaah, ini praktekkan sunnah ini. Saling lembutkan pundak kita. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah alyanukum manakiba fis shalah. Orang yang paling lembut pundak-pundaknya ketika salat.
Sebagian juga mana sengaja ya para jamaah ini nggak tindak mau batur ini atau pas sujud bareh nerasa yang sujud ampun bakal lete ya akhirnya kermut batur sujud dia kata la ilaha illallah. Yang paling lembut apa? Pundak-puncaknya dalam salat. Wa ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fi as-saffi fasaddaha. Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya. Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya daripada langkah seseorang untuk menutup celah yang ada di dalam saf. Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya kecuali langkah apa? Menutup celah dalam saf. Jadi Bapak aja saya salat pin saf kedua, DP kosong, leka pin julu. Leka Allah julu. Maka pahalanya ya tidak ada yang lebih besar daripada berjalan untuk menutup saf. Nah, ingat ini yang mentengaji ini para jamaah. Sunnah-sunnah Nabi ini ingat ini. Hendak menurut kemelean memilih berkuasa doang. Ya. Yang memilih berkuasa sebagian pilu. Nanti kita salah ini sebutkan ini. Salah terlalu lebar ini. Sempit ini juga salah. Harus pas-pas para jamaah. Itu yang menjadikan pundak itu akan rata. Ya, ukur dia dengan kadar besar badan kita ini para jamaah. Ya. Sebagian dikejar kakinya orang. Ngumpalin nain batur para jamaah ini. Baik. Kemudian khotal iman azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Saking anehnya sunnah ini di mata sebagian kaum muslimin, kalau kita rapatkan kaki kita, ya, dia malah menjauh. Rapatkan lagi, ya mulai melirik. Rapatkan lagi, kita dilototin. Ini sudah dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahihul Bukhari. Ini cara meluruskan dan merapatkan para jamaah. Perhatikan caranya ini. Sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Antara kami menempelkan pundak dengan pundak temannya, kaki dengan kaki temannya. Ini pundak nempel, kaki juga nempel. Lamun ledak lalu, ini dia lagi nempel. Jelas para jamaah ini? Nah ini caranya ini. Ini cara yang betul. Maka lihat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti, al-mu'tabar fi a'la al-badan, al-manakib fi a'la al-badan. Untuk meluruskan saf itu, bagian badan paling atas ini pun pundak nempel. Jelas sahabat mengatakan salah seorang di antara kami menempelkan pundak dengan pundak yang ada di sampingnya.
wa qadamahu biqadamihi. Yang di bawah jadi patokan, kata beliau, wal aq'ub fi asfalil badan. Yang jadi ukuran lurus dan tidaknya itu adalah mata kaki. Nah, kaki itu begini, nempel. Kemudian yang diluruskan mata kaki dengan mata kaki dengan mata kaki. Samsul Iqbal, coba butang aja Faris. Butang. Pundak nempel. Nah, ini dia nama meluruskan saf. Tidak harus rempetrang aja amar kena yang ngene. Ya matan nain. Bukan begitu. Nah, ini yang pas, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit jarak antara kedua telapak kaki itu. Paham para jamaah? Ya caranya ini. Pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Baik. Kemudian ikhwatal iman, kata beliau, lihat, walau dhahabta taf'alu dzalika al-yawma la tara ahaduhum ka'annahu baghlun shumus. Kalau engkau praktekkan sunnah ini hari ini, kata Anas bin Malik, engkau akan melihat salah seorang di antara mereka seperti bagel yang melawan dan memberontak. Tentu apa nih? Betul apa tidak? Seperti bagel yang memberontak dan melawan. Ini ucapan sahabat para jamaah. Kalau kita praktekkan sunnah ini sekarang di khalayak orang-orang yang tidak faham, mereka akan memberontak. Ya karena kebanyakan jarak saf itu segini sekarang. Saking jarang-jarangnya. Kayak apa? Kayak gigi sisir. Ya, sisir-sisir itu panjang, lebar-lebar, kecuali sisir ampel merbasan. Nah, lalu untuk beresap, contohlah sisir ampel. Ada pesan dengan toa, ada sisir ampel kan? Tuh ampel apa? Sisir apa bahasa ampit ini? Hah? Sisir seret. Ilah. Beda bahasa berarti ini. Beda bahasa ini berajam. Namun dengan Kalijaga Imal ini apa namanya? Sisir ampel. Ya, karena ampel yang ada pihak ini berajam. Sisir terang tuh ini. Itu ogah. Ya ampel terang selain 5 likur. Taib. Lihat, ini kata Anas, engkau praktekkan sunnah ini hari ini, engkau akan melihat orang itu memberontak seperti bagel. Apa bagel? Keturunan kuda dan keledai. Ya. Keturunan kuda dan keledai. Gabungannya itu punya anak namanya bagel. Seperti bagel yang memberontak. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nu'man ibnu Bashir mengatakan, "Fara'aitur rajul yulziku mankibihi bi mankibi sahibihi, wa rukbatihi bi rukbati sahibihi, wa ka'bahu bi ka'bihi." Pundak dengan pundak, kaki dengan kaki, lutut dengan lutut. Saking rapatnya para jamaah. Saking rapatnya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memberikan komentar terhadap ucapan sahabat ini. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala? Apa kata beliau?
Wa qawluhu, dan makna dari ucapannya itu adalah ikhbarun an syiddati mubalaghatihim fi iqamati as-sufufi wa taswiyatiha. Menunjukkan bersungguh-sungguhnya para sahabat dalam meluruskan dan menegakkan saf. Pecuna para sahabat meluruskan dan merapatkan apa? Saf. Nah, saya akan bacakan sekarang beberapa riwayat praktek para sahabat setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka semangat dalam mempraktekkan sunnah ini. Bilal pantokna naik dengan sendiri yang lurus. Bilal radhiyallahu anhu, lihat kaki yang enggak lurus, dipukul. Sebagaimana riwayat Al-Imam Abdul Razzaq dalam Musannafnya dari Suwaid ibn Ghafalah. Apa kata beliau? Kana Bilal, adalah Bilal, yadribu aqdamana fi shalah wa yusawwi manakibana. Bilal memukul telapak kaki kami ketika salat dan meluruskan pundak-pundak kami. Satu. Riwayat yang kedua, ya, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari ayahandanya Umar bin Khattab, juga dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih. Kana Umaru, bahwasanya Umar bin Khattab la yukabbir hatta ta'tadil as-sufuf. Beliau tidak bertakbir sampai lurusnya saf. Kita praktekkan salat Isya ini. Ya, kita utus satu orang, ya, tukang luruskan saf. Yuwakkal bidzalika rijalan, beliau mengutus beberapa orang untuk meluruskan saf. Umar menugaskan beberapa orang untuk apa? Meluruskan saf. Saf pertama Pak Haji Aziz, utus. Saf kedua Samsul Iqbal. Saf ketiga lurus, ya, usaha pundanya, lihat kakinya. Ya. Lihat kakinya lurus apa tidak. Jadi salah para jamaah apabila kita menjadi patokan apa? Ujung-ujung kaki ini. Maka saf itu pasti tidak akan lurus. Kenapa? Karena ukuran kaki kita ini berbeda-beda. Makanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu, apa jadi patokannya? Pundak dan mata kaki. Oke, ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Andai kata kita mengambil pendapat sunnah meluruskan saf, kita ingat ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau? Afdalul muslimin, orang Islam yang paling utama dengan Islam si paling utama. Man ahya sunnatan min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam allati qad umitat. Orang yang menghidupkan sunnah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mati. Ini orang Islam yang paling utama.
Kata Imam Al-Bukhari, orang Islam yang paling utama adalah yang menghidupkan salah satu sunnah di antara sunnah Nabi yang mati. Sunnah ini hampir mati para jamaah, karena jarang yang mengajarkannya. Karena kaum muslimin mulai bermalas-malasan mempraktikkannya. Kecuali orang-orang yang berada di atas sunnah. Alhamdulillah dakwah sunnah ini para jamaah sangat perhatian dengan sunnah sekecil apapun. Karena mereka tahu itu hadyun Nabi, petunjuk Nabi SAW. Ahlus sunnah tidak pernah memilah dan memilih. Tapi mereka punya fikih prioritas yang wajib mereka prioritaskan. Tapi kalau itu sunnah, mereka berusaha untuk mengamalkannya dan mempraktekannya. Itulah ahlus sunnah. Berbeda dengan orang-orang yang hanya ngaku ahlus sunnah, tapi makruhnya nomor 1, sunnahnya nomor sekian. Iya. Layan gawe makruh. Namun bersunnah apa karena aduh sunnah ini. Akhirnya tidak dikerjakan. Lihat kata Imam Bukhari, fasbiru ahlas sunan. Sabarlah kalian wahai ahlus sunnah. Fa innakum aqallan nas, karena kalian itu selalu menjadi orang yang minoritas. Dari zaman ke zaman ahlus sunnah ini selalu minoritas, bukan mayoritas. Ini kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sedikit para jamaah yang mengamalkan sunnah ini, makanya akan semakin berat. Baik, kemudian kita lanjut. Kata Syekh, wa min majmu'in nusus yattadih anna taswiyat as-saff tartahaqqaq bima yali. Dengan dalil-dalil yang tadi, menyempurnakan dan meluruskan saf itu ya dengan cara berikut ini. 1, itmamus safil awal fal awal wa saddul furaj bit taras. Menyempurnakan saf pertama dan berikutnya. Nah, ini para jamaah, saf pertama penuh, baru buat saf di belakang. Itu namanya menyempurnakan saf, meluruskan saf, merapatkan saf. Jangan ada tinggalkan celah. Sempurnakan saf terdepan, kemudian yang terdepan, yang depan, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Itu nama meluruskan saf. Kemudian yang kedua, istiqamatus saf wa ta'diluhu bil muhazat bainal a'naq wal manaqib wal ru'b wal aq'ub bihaitsu la yataqaddam 'unuqun 'ala 'unuq wala manqibun 'ala manqibin wala sadrun 'ala sadr. Yang jadi standar lurusnya saf itu, kata Syekh di sini ada 3. 1, pundak dengan pundak, lutut dengan lutut, mata kaki dengan mata kaki. Maka pundak tidak boleh lebih maju daripada pundak yang lain. Telapak kaki tidak boleh lebih maju daripada telapak kaki yang lain. Lutut tidak boleh lebih maju daripada lutut yang lain. Nah, ini jadi standarnya. As-salis, yang ketiga, alla yuwassi'al musalli baina qadamai. Janganlah orang yang sholat itu melebarkan di antara kedua telapak kakinya, sebagaimana kita katakan tadi. Saking semangatnya, masya Allah, ya top semangatnya para jamaah. Kasih jempol semangatnya, ya, tapi salah paham. Allah Akbar, ini lo ngangkang jamaah. Ini salah ini para jamaah. Ini pasti saf itu nggak bakal rapat. Satu orang menjadikan saf tidak rapat. Satu orang. Maka nangka perlu diperigi nangka ini. Baik. Li'anna dzalika yamla'u iltisaq
manqibi sahibihi bimanqibihi. Karena dengan melebarkan jarak antara kedua telapak kaki itu akan menjadikan pundak tidak menempel. Sebagaimana kita katakan. Nah, ini poin yang penting. At-taqarub fi ma bainas sufuf. Jarak yang dekat antara satu saf dengan saf berikutnya. Saf satu, nah kayak karpet ini nih bagus ini para jamaah. Jaraknya jangan kasih renggang lagi apa? Jaraknya ini. Nah, makanya yang buat masjid ini diperhatikan juga. Nah, sekarang ini kan jaraknya dengan saf kedua, saf ketiga itu terlalu jauh. Karena tiangnya ini. Maka at-taqarrub bainas sufuf. Jarak antara saf satu ke berikutnya itu sangat dekat. Wa fi ma bainaha wa bainal imam, juga jaraknya dengan imam. Nah, ini perlu dirapatkan sedikit ini juga ini. Perlu dirapatkan apa? Sedikit. Fa inna hadza min taswiyatis sufuf. Ini bagian dari meluruskan apa? Meluruskan saf. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah dikumandangkan azan. Ya. Kemudian nanti akan datang pembahasan larangan bersaf di antara apa? Tiang-tiang. Membuat saf di antara tiang-tiang masjid itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, dahulu para sahabat itu diusir oleh Nabi SAW ketika membuat saf di antara tiang-tiang, kecuali dalam kondisi ketika masjid sudah sesak penuh dengan orang-orang yang sholat, maka tidak ada masalah mereka membuat saf di antara tiang-tiang. Silakan azan dulu baru kita tanya jawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala la ilaha illallah. Bagaimana sikap kita? Ya, ketika orang menolak untuk dirapatkan safnya. Yang pertama, sikap kita adalah sabar. Karena mereka tidak paham sunnah. Al-insanu aduwwu ma jahid. Namun ketika kita dijauhi, kita sudah punya salaf tentang itu. Siapa? Anas bin Malik sendiri yang mengatakan, "Walau zahabta taf'alu dzalikal yaum la tara ahadahum ka'annahu baglun syumus." Jika engkau coba praktekkan sunnah ini, kata beliau, pada hari ini engkau akan melihat mereka melawan. Ya sabar, udah sholat saja seperti biasa. Masjid yang lebih dekat dengan sunnah, jangan sholat di masjid yang kenapa? Ya, otomatis kita sulit mempraktekkan sunnah Rasul SAW di situ, sunnah Nabi di sana dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala ala wa ala. Faris. Nah, bagaimana dengan orang yang pakai kursi sholatnya, Ustaz? Dia lama datang hadir kajian, jalan saya kerja sedang mulai. Mana lebih bagus kita sholat tahiyat di masjid atau dulu langsung dengan kajian? Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mana yang lebih baik? Orang yang masuk ke majelis ilmu, apakah dia duduk langsung mendengarkan majelis ilmu itu, ataukah dia salat tahiyatul masjid? Mengumpulkan dua kebaikan itu lebih bagus. Salat tahiyatul masjid dan kemudian baru mendengarkan ilmu. Karena tahiyatul masjid itu ada sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah Azza wa Jalla, meskipun hukumnya sunnah. Kita sudah bahas di antara adab orang yang datang ke masjid itu apa? Tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, meskipun hukumnya tidak wajib, hanya sebatas sunnah. Ya, andai kata dia duduk ingin mendengarkan ilmu langsung, tidak ada masalah, karena menuntut ilmu itu ya tidak ada yang lebih utama daripada menuntut ilmu jikalau insahhat niyatuhu. Jikalau niatnya apa? Benar, bahkan lebih utama daripada salat malam. Ya, ibadah sunnah itu, ibadah sunnah. Kita nggak berbicara ibadah yang wajib. Ibadah yang sunnah itu ya dikalahkan dengan apa? Keutamaan menuntut ilmu itu. Jelas Pak Kadus? Nah, wallahu taala ala wa ala. Lanjut. Ayo, borong aja makah. Masjid sunnah nih Ustaz nih. Terus. Udah nempel nih Ustaz. Naik ke di mana nempel sebelah namun sebelah kanan je wah nempel. Tapi si kirinya agak boleh itu mah seperti pedal kayak Ustaz. Ayolah. Makanya para jamaah, ini sebagian kaum muslimin salah cara meletakkan kaki ketika sholat. Gimana? Gini model kakinya. Ini sulit untuk rapat kalau sudah gini. Makanya kaki itu lurus begini. Jari-jarinya itu semua menghadap apa? Kiblat. Itu cara yang pas sehingga otomatis saf itu akan rapat. Lamun ngene aja pendeta bau kan malik wah ini otomatis ngene bengkok nenta. Ya saudara jamaah ini. Gak, si budaya kebiasaan nah ini bengkok, ini rubah aja dulu. Bagaimana caranya? Lurus begini, nah kayak gini nih. Tapi, nah kayak begini. Jangan begini. Nah, kalau begini bisa rapat? Tidak bisa rapat. Maka ini dia kekuatan iman. Ya. Kita rubah pola kaki kita.
yang punya kebiasaan bengkok begini, luruskan dia agar bisa meluruskan dan merapatkan apa? Saf. Ya Samsul. Nah. Jadi ya kalau pundak dan pundak rapat, ya usahakan kaki juga dirapatkan. Wallahu taala a'lam. Sila Bang Ge. Di belakang satu dua, kemudian satu pertama kosong. Tapi kita memperkirakan kalau kita maju sempit Ustaz. Terutama yang membaca tempo. Ketika kita maju, ya posisi kita bisa ada sempit. Apakah boleh kita tidak maju ke depan? Ingat pahala yang tadi. Man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah dalam saf, rafa'ahu Allahu biha darajah, Allah angkat derajatnya. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, memang mengamalkan sunnah itu agak berat. Ya, maka sudah kita katakan, ini pentingnya orang yang sholat itu paham fikih sholat. Jadi kalau tahu temannya masuk, ya udah lemeskan pundak. Otomatis semua merubah pola safnya. Ya, kurang ajar si datang ini katanya. Mana bayi para jamaah, aduh rasat tapi yang mana? Wah sempit milih yang mampu tama. Nah, ini yang nggak paham. Kalau dia paham, dia ingat hadis yang tadi, khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lembut pundaknya di dalam shalah. Jelas Bang Ge? Nah, wallahu taala a'lam. Lanjut. Wirsi. Lulusan satu lurus depan Ya Allah. Ini dia mempermainkan agama ini. Emang ini orang jahil jadi imam ini. Ini enggak layak jadi imam. Masa dia ngomong luruskan saf seperti bantar teman. Ini kejadian nyata. Ya akhirnya ya orang yang enggak paham jadi imam. Luruskan barisan. Luruskan barisan katanya pada jemaah. Luruskan saf. Luruskan barisan. La ilaha illallah. Masih mending ini, jendek lurusang saf para bantar tembakau no. Astagfirullah. Ini kita khawatirkan memain-mainkan khalal, suddul khalal, wala tad'u hadu bainal manakib wal aqdam. Ratakan pundak dan telapak kaki. Ratakan kata Nabi. Bukan miringkan. Ratakan. Ini jelas ya, kedah-kedah hajamah ini je para jamaah. Kalau dia bersiapa? Rasul SAW. Panutan terbaik enggak pernah mempermainkan agama ini para jamaah. Enggak pernah Nabi bercanda mengatakan, ya. Nabi itu disebutkan ka'annama yusawwi bihil qidah, seperti Nabi meluruskan anak panah itu, kayu anak panah itu. Seperti itu perhatian. Alawana. Hai dalam witir jamak ka, witir telu. Jadi dia bertanya ini pada. Nah, disuruh jadi imam. Boleh bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Lurus dan rapatkan saf. Ya kan enggak semua paham bahasa Arab itu. Sawu luruskan. I'tadilu taridat. Ya. Merangkat Hebrew ada enggak? Wallahu taala ala wa ala. Bu Faris, buik wah. Ayolah nah, betul. Ustaz, Umar kamana barisan makmum pantokna bongkar Ustaz. Gedekangi mame ini. Aduh imam apa kini aja.
Ya ku kanggoang imam nene jak deka kumbe nah gemas imam nene jak. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu perhatian para sahabat tentang apa? Sunnah Rasul ini. Ya ini yang menjadi bukti dan dalil bahwasanya memang pendapat yang kuat itu adalah apa? Adalah wajib. Wallahu taala a'la wa alam. Demikian kajian kita para jamaah. Ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya mengatakan, kalau ada orang yang di saf depan batal wudu sholat, untuk keluarnya berarti melewati depan orang yang sedang sholat, yang tidak ada masalah. Ya. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan sunnahnya sambil megang hidung. Ya, agar orang tidak berburuk sangka dalam sholatnya. Parani ngentut laun. Ya, meskipun tidak harus dia apa kentut, maka dipegang, suruh pegang kita hidung. Agar apa? Orang kira kita sedang apa? Mimisan. Itu sunnah Nabi SAW. Ya, yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Maka tidak ada masalah dia lewat. Karena safnya makmum itu sutrahnya adalah sutrahnya sebagaimana kisah Abdullah bin Abbas naik onta muda. Ya, kendaraan onta muda di Mina. Kemudian melewati safnya para sahabat yang sedang sholat. Enggak dua onta, para yang lewatin saf sahabat ini. Belamun itu jatuh mati hilang angtel lah. Onta liwat bejulu ini. Tapi ketika selesai sholat tidak ada pun yang mengingkari perbuatannya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ini menunjukkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama yang lain bahwasanya sutrahnya imam itu ada sutrahnya makmum. Jadi lamun arak liwat di julunta, kalau kita punya imam tidak usah dilarang para jamaah, kecuali memang tidak ada apa? Ya, dia sholat sendiri. Wallahu taala alam. Rapatnya saf pertama dengan berikut ini dan berikutnya itu apakah ada patokan? Jika jarak saf kedua membuat kepala bersentuhan dengan kaki dari saf pertama, apakah jarak saf pas perlu atau dimundurkan? Ya, penting jangan sampai apa mengganggu, seperti misalkan diinjak terkena kaki yang lain. Penting jangan terlalu jauh. Jadi tidak ada patokan khusus dalam dalil itu berapa jarak saf pertama dengan saf kedua. Tapi intinya ya jangan terlalu jauh dan jangan sampai apa mengganggu orang yang berada di saf belakang. Otomatis nyekan tersujud, mai pesujud teh nyekan teh berdoa, injat tersujud telah sida salat apa para jamaah di sini. Jelas para jamaah? Ya maka mungkin ya sekitar jarak kaki itu sekitar segini sudah pas itu. Ya. Ketambah sedikit kalau khawatir itu jarak yang pas antara orang yang sab satu dengan sab berikutnya dan sab berikutnya dan berikutnya yang lainnya. Wallahu taala a'la wa alam. Demikian kajian kita. Kajian pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala di Masjid As-Sunnah Ataqaban biiznillah taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majelis ilmu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.